Hantu atau makhluk halus memang selalu ada dan akan terus hidup berdampingan dengan kita manusia. Namaku Deden. Aku adalah seorang pegawai honor kecamatan di selatan Jawa Barat. Setiap hari aku pulang pergi dari rumah ke kantor. Aku berangkat pukul 6:30 pagi karena memang jarak dari kantor ke rumahku ini agak jauh, bisa memakan waktu hingga 30 menitan dengan menaiki motor. Karena memang jalanan di daerahku ini masih banyak jalan berbatu dan tanah merah. Setengah kilometer sebelum kantorku ini, aku selalu melewati sebuah gedung tua yang sudah tidak terurus, bahkan atapnya pun hampir roboh. Ketika setiap hari aku melewati gedung tua ini, aku selalu membayangkan bagaimana jika aku melewati gedung tua ini ketika lewat tengah malam. Yang aku bayangkan malah suasana horor jika melewati gedung tua ini tengah malam. Sampai suatu hari ketika aku pulang dari kantor jam 11 malam, karena memang waktu itu pekerjaan di kantorku memaksaku untuk pulang hampir tengah malam karena adanya kegiatan pembagian bansos kepada para warga masyarakat. Setelah selesai pekerjaan, aku akhirnya pulang tepat pukul 11 malam dari kantor kecamatan tersebut. Aku pulang menggunakan motor bebek dan arah jalan aku pulang hanya aku seorang diri. Tidak ada teman yang menemaniku karena memang teman-temanku berlawanan arah jalur pulangnya denganku. Akhirnya aku pulang dari kantor. Dengan perlahan aku menjalankan motorku karena memang waktu sudah hampir tengah malam. Pelan tapi pasti, aku mulai melewati gedung tua yang atapnya hampir roboh itu. Aku tengok sedikit ke arah gedung itu, kulihat tidak ada apa-apa. Aku terus menjalankan motorku. Namun, ketika motorku sedikit melewati gedung itu, aku merasakan motorku ini agak berat, seperti ada yang duduk di jok belakang motorku. Dan kurasakan ada tangan menempel di pundakku, terasa dingin menempel di pundakku. Setelah itu, aku melirik ke belakang dan kudengar ada suara tawa perempuan yang melengking, mirip tertawa kuntilanak, hingga membuatku mengerem motor secara mendadak. Dan kulihat dengan benar-benar melihatnya, ternyata aku membonceng kuntilanak. Setelah melihat itu, akhirnya aku pun lari kencang dan kutinggalkan motorku di dekat gedung tua itu. Dan sampailah aku di pemukiman warga, dan ada 3 orang warga yang saat itu sedang melakukan ronda, dan mereka langsung menghampiriku. Setelah mendekat padaku, mereka menanyakan,
ada apa denganku hingga berlari sangat kencang. Setelah ku ceritakan semuanya pada warga itu, akhirnya seorang warga bernama Pak Hamid menjelaskan tentang sejarah gedung tua itu. Konon 10 tahun lalu ada seorang wanita yang dibunuh oleh kekasihnya karena menolak untuk bertanggung jawab setelah kekasihnya itu menghamilinya. Mayatnya dikubur di belakang gedung tua itu. Dan hingga kini belum sempat dipindahkan mayatnya itu.